Halo guys, pada video kali ini saya akan memperkenalkan masakan khas Aceh Besar. Salah satunya yaitu adalah kuah belangong, atau bahasa Indonesianya adalah kuah di dalam belanga. Biasanya kuah di dalam belanga ini dimasak dikala ada acara-acara besar seperti Maulid Nabi, acara perkawinan, dan hajatan. Nah, kebetulan kali ini di kampung saya sedang ada acara Tung Dara Baru atau penerimaan menantu perempuan oleh pihak laki-laki. Nah, acaranya dimulai pada malam hari, yaitu adalah memotong sapi 1 ekor. Nah, jadi semua warga bergotong royong secara bersama-sama untuk membersihkan sapi tersebut, memotong bagian-bagian sehingga bisa dimasak untuk besok harinya. Nah, di saat dimasak itu bumbu harus dicampur dengan rata. Jadi bumbunya itu adalah bumbu khas dari Aceh. Sebetulnya tidak khas-khas amat sih, cuman ada racikan khusus yang tidak kita ketahui apa isinya. Jadi kita tinggal beli saja di pasar, mau di Lambaru ataupun di pasar yang menjual bahan-bahan untuk racikan bumbu tersebut. Nah, kita campur satu persatu. Pertama adalah garam terlebih dahulu. Lalu kunyit dan menyusul bahan-bahan lainnya. Diaduk sampai rata. Diaduk harus pakai tangan, karena kalau pakai sendok ataupun alat-alat lain biasanya bumbunya kurang meresap. Nah, 1 ekor sapi ini bisa dimuat untuk 4 belanga. Jadi kalau sapinya standar ya bisa untuk 4 belanga, tapi kalau sapinya gemuk ya bisa 6 atau 8 mungkin. Nah, dibakar. Kebetulan teknologinya sekarang sudah agak sedikit berinovasi ya. Jadi tidak seperti dulu waktu saya kecil. Jadi kita bakarnya pakai kayu bakar. Nah, ini saya lihat teknologinya sudah memakai drum yang sudah dimodifikasi. Di dalamnya diisi dengan bekas kayu siomel. Jadi kayu-kayu halus gitu. Nah, ini adalah daun kari. Daun kari ini adalah daun yang wajib yang ada di Aceh. Jadi di Aceh ini tumbuh banyak dia.
Di hutan-hutan tuh banyak untuk di wilayah Aceh ini daun kari ini. Tapi kalau untuk di wilayah lain mungkin agak sedikit susah mencarinya. Cuman ada juga, tapi agak-agak sedikit susah gitu. Nah, masukkan daun kari secukupnya ke dalam untuk menambah keharuman. Jangan lupa tangkainya dibuang. Aduk terus. Nah, ini adalah yang punya hajat, namanya Bang Syar. Nah, aduk lagi supaya tidak lengket bagi bagian bawahnya. Nah, belanga besi ini kalau di Pulau Jawa harganya mungkin sekitar 7 juta atau 8 juta untuk harga tahun 2020 ini. Nah, ini namanya kuah kunyit. Kuah kunyit ini adalah kuah yang belum ditambahin air secara penuh. Biasanya kuah ini adalah kuah yang paling enak dan lezat. Tapi ya nggak boleh dimakan dulu, soalnya kalau nanti dimakan bisa jadi kurang. Nah, diaduk sampai rata. Ini adalah nangka buat dimasukkan ke dalam belanga apabila sudah masak nanti. Nah, ini adalah untuk dicoba kita. Jadi apa sudah mateng apa belum. Jadi kita untuk ngetes ini aja sudah kenyang sekali nih. Jangan lupa masih bisa diaduk supaya tidak lengket. Biasanya kita bergotong royong secara bersama-sama. Nah, ini adalah otak. Jadi otak sapi yang sudah dimasak. Kita coba, rasanya lezat. Tapi ya anak-anak nggak boleh makan, katanya biar rambutnya cepat memutih kalau makan otak sapi ini. Nah, ini kalau sudah matang, nanti dimasukkan ke dalam ember atau tempayan atau wadah untuk disimpan di rumah yang punya hajat. Jadi nanti akan dihidangkan ke tamu undangan. Tapi nanti sebagian akan dihidangkan ke tamu untuk kampung. Jadi tamu itu ada 2 macam, tamu undangan 1 dan tamu untuk di kampung 1. Jadi kalau di kampung saya ini kita makannya ya di lokasi tempat kita masak ini. Tapi kalau untuk tamu makannya di dalam atau area yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Biasanya itu menunya Perancis. Jadi Perancis itu menunya ada
macam-macam dia. Tapi kalau menu untuk di kampung ya begini aja, dia dihampar begitu, jadi saling berebut. Jadi makan sepuasnya dengan lauknya daging ini saja. Tapi kalau di sana bilangnya ini adalah lauk ini adalah ikan. Jadi kalau misalnya nanti ikannya atau dagingnya sudah habis, mereka akan meminta tambahan, tolong dong ikannya satu gitu. Jadi padahal ini bukan ikan, daging. Tapi bahasa kami di sini namanya lauk itu adalah ikan. Mau lauk itu telur bebek lah, apalah. Jadi tetap minta ikan. Begitu. Nah, ini masih menanti. Nanti kalau udah dibilang start, baru kita saling berebut untuk mengambil satu piring satu. Ada juga kadang-kadang yang bisa bawa pulang ke rumah. Siapa tahu nanti istrinya tidak sempat, jadi kita bisa ambil bawa pulang ke rumah 1 atau 2 piring. Nah, tancap. Nah, biasanya yang ngambil duluan ini agak sedikit lapar dan sudah tidak sanggup menahan melihat aroma bau dari kuah tersebut. Nah, ini adalah para tamu. Jadi kalau tamu itu dia jalurnya beda. Jadi kalau tamu itu khusus untuk di bagian dalam. Jadi menunya rame di situ. Nah, untuk acara Tung Darah Baru ini rata-rata tamunya adalah perempuan. Saya tidak paham kenapa hanya perempuan, tapi yang jelas dari saya kecil dulu saya sering melihat tamunya itu sering perempuan. Kalaupun ada laki-laki hanyalah supir dari mobil sewaan atau ya bagian apalah. Yang jelas rata-rata perempuan yang datang, jadi bukan laki-laki. Jadi tamunya pun rata-rata perempuan. Nah, tuh lihat perempuan semua itu di dalam. Nah, di luar pun tamunya masih perempuan. Nah, demikianlah